Bos besar Aspar Tim Moto3 siap bajak Veda Ega Pratama usai tampil gemilang di Austria. Bintang muda balap Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali menorehkan prestasi membanggakan di ajang internasional. Ia berhasil meraih podium kedua secara beruntun dalam seri ke-6 Red Bull Rookies Cup 2025 yang digelar di sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Austria, akhir pekan ini. Keberhasilan ini semakin spesial karena bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, yang jatuh pada 17 Agustus. Namun, bukan hanya publik Indonesia yang terpukau dengan aksi pembalap muda asal Gunung Kidul, Yogyakarta ini. Prestasi gemilang Veda disebut-sebut telah menarik perhatian Aspar Martinez Aspar, bos besar Aspar Tim yang berlaga di ajang Moto3. Menurut sumber internal yang dekat dengan tim, Aspar dikabarkan siap membajak Veda untuk musim Moto3 2026, menjadikannya pembalap Indonesia pertama yang bergabung penuh waktu dengan tim papan atas itu. Balapan kedua di Red Bull Ring berlangsung menegangkan hingga detik terakhir. Veda yang memulai balapan dari pole position, tampil sangat kompetitif sepanjang balapan. Ia bahkan sempat memimpin di lap terakhir, namun harus merelakan kemenangan kepada pembalap Spanyol Brian Uriarte, yang menyalipnya di tikungan terakhir. Veda finish hanya terpaut 0,087 detik, kekalahan yang sangat tipis seperti yang ia alami sehari sebelumnya, di mana ia tertinggal 0,073 detik dari Uriarte. Meski gagal meraih kemenangan, Veda tetap menunjukkan rasa syukurnya dan mempersembahkan podium ini untuk Indonesia. Saya senang dan podium hari ini juga sangat istimewa bagi saya, juga bagi rakyat Indonesia karena hari ini adalah hari kemerdekaan Indonesia. Podium ini untuk kalian semua, untuk rakyat Indonesia, ujar Veda dengan bangga usai balapan, Minggu kemarin. Pembalap berusia 16 tahun ini juga menyebut bahwa balapan berlangsung sulit karena kondisi cuaca yang tidak ideal. Alhamdulillah, saya bisa naik podium lagi, posisi kedua hari ini di balapan kedua. Balapannya cukup sulit karena suhu pagi hari sangat rendah, ungkapnya. Dua kali finish di posisi kedua pada akhir pekan ini membawa Veda naik ke posisi kedua klasemen sementara Red Bull Rookies Cup 2025. Ia berhasil menyalip rival asal Malaysia, Hakim Danish, dengan total 170 poin berbanding 165. Saat ini, Veda hanya terpaut 21 poin dari pemuncak klasemen Brian Uriarte, 191 poin, dengan satu seri tersisa di sirkuit Misano Marco Simoncelli, Italia, pada 13-14 September mendatang. Dengan sisa dua balapan di Misano, peluang Veda untuk menjadi juara umum Red Bull Rookies Cup 2025 masih sangat terbuka. Gelar ini bisa menjadi batu loncatan besar dalam karirnya dan menempatkannya sejajar dengan alumni Rookies Cup yang kini menjadi bintang MotoGP, seperti Jorge Martin, Pedro Acosta, dan Denis Oncu. Sementara itu, pembalap Indonesia lainnya, Kiandra Ramadhipa, menunjukkan peningkatan performa yang signifikan dengan finish keempat di race 1 dan posisi ke-12 di race 2. Ia kini berada di posisi ke-9 klasemen dengan 82 poin. Penampilan konsisten Veda di Red Bull Rookies Cup 2025 rupanya telah mengundang ketertarikan dari berbagai tim Moto3. Namun yang paling santer diberitakan adalah Aspar Tim, salah satu tim papan atas yang dikenal sebagai tempat berkembangnya para pembalap muda potensial. Sumber internal Paddock menyebutkan bahwa Jorge Martinez Aspar, mantan pembalap MotoGP yang kini menjadi pemilik dan manajer tim Aspar, secara pribadi telah memantau perkembangan Veda sejak awal musim. Kesuksesan back-to-back podium di Red Bull Ring membuat ketertarikan tersebut semakin serius. Kami melihat potensi luar biasa dalam diri Veda. Dia masih muda, sangat cepat, dan memiliki kedewasaan dalam berkendara yang melampaui usianya, ujar seorang anggota tim yang enggan disebutkan namanya. Rumor yang berkembang menyebutkan bahwa Aspar telah melakukan pendekatan awal kepada manajemen Veda dan mempertimbangkan untuk mengontraknya sebagai pembalap Moto3 untuk musim 2026. Jika terrealisasi, ini akan menjadi lompatan besar dalam karir Veda, dari Red Bull Rookies Cup langsung ke kejuaraan dunia Moto3. Langkah Veda menuju Moto3 bisa menjadi sejarah baru bagi Indonesia, menyusul jejak Mario Aji, yang lebih dahulu tampil di kelas tersebut. Namun, perbedaan besarnya adalah, Veda memiliki peluang masuk lewat jalur prestasi Eropa yang diakui secara internasional, yakni Red Bull Rookies Cup, sebuah ajang yang telah melahirkan juara-juara dunia MotoGP. Dengan satu seri tersisa,
Fokus Veda kini adalah tampil maksimal di Misano dan merebut gelar juara. Namun, di balik layar, diskusi mengenai masa depan karirnya tampaknya sedang memanas. Saat ini saya fokus menyelesaikan musim dengan hasil terbaik. Soal masa depan, saya serahkan pada manajemen dan tim saya, kata Veda singkat ketika ditanya soal ketertarikan tim Moto3. Apapun yang terjadi dalam beberapa bulan ke depan, Veda telah membuktikan dirinya sebagai salah satu calon bintang masa depan MotoGP. Dan bagi Indonesia, nama Veda Ega Pratama kini tak hanya menjadi kebanggaan nasional, tapi juga harapan besar untuk mencetak sejarah baru di dunia balap motor internasional. Bos KTM optimis segera promosikan Veda Ega Pratama ke Moto3, usai tembus peringkat 2 klasemen Red Bull Rookies Cup 2025. Nama Veda Ega Pratama kembali menjadi sorotan setelah pembalap muda asal Sleman, Yogyakarta, itu tampil gemilang dalam Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025 seri Austria yang digelar di sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, pada minggu kemarin. Veda berhasil mengamankan 2 podium runner-up dari 2 balapan, sekaligus menembus peringkat kedua klasemen sementara. Prestasi ini kian memperkuat reputasinya sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di kancah balap internasional. Bahkan, bos tim KTM, yang merupakan pemasok motor resmi untuk ajang Rookies Cup, menyatakan optimisme bahwa Veda sudah sangat siap untuk segera dipromosikan ke kelas Moto3. Veda memulai akhir pekan dengan impresif setelah merebut pole position dalam sesi kualifikasi. Pada race 1 Sabtu, 16 Agustus 2025, ia langsung memimpin selepas start. Namun persaingan ketat terjadi dengan rider Spanyol Brian Uriarte, yang sepanjang musim memang menjadi rival terkuatnya. Balapan yang seharusnya berlangsung 16 lap mengalami drama saat hujan deras mengguyur sebagian lintasan. Race Director memutuskan red flag dan balapan diulang dengan durasi hanya 10 lap. Saat restart, Veda kembali melesat memimpin. Ia bahkan sempat membalas manuver Uriarte di lap 3 untuk kembali ke posisi terdepan. Sayangnya, di lap terakhir, Uriarte berhasil menyalip di 2 tikungan penutup. Veda harus puas finish kedua, hanya terpaut beberapa meter dari kemenangan. Meski begitu, mentalitas bertarung Veda mendapat banyak pujian. Usai balapan, ia mengaku awalnya kurang percaya diri di lintasan basah, namun mampu beradaptasi dengan cepat. Saya merasa sangat percaya diri dengan kondisi kering. Jadi, saya sebenarnya tidak begitu senang ketika hujan turun, tetapi kami menjalani 2 shifting lap, lalu warm up lap, dan saya berpikir, oke, saya bisa melakukannya. Saya melakukan start yang bagus dan mencoba membuat jarak, ujar Veda. Saya bisa memimpin, tetapi Brian mengikuti saya. Saya hanya berusaha tetap fokus dan melaju secepat mungkin. Pada lap terakhir, tentu saya mencoba menang, tetapi Brian punya jalur yang lebih baik dan lebih percaya diri saat mengerem di tikungan itu, tambah pembalap berusia 16 tahun tersebut. Balapan kedua yang digelar minggu kemarin berlangsung dalam kondisi kering dan penuh tensi. Kebetulan, hari itu bertepatan dengan HUT ke-80 Republik Indonesia, sehingga publik tanah air berharap besar Veda bisa mempersembahkan kemenangan spesial. Sejak start, Veda kembali memimpin. Namun kali ini lawannya lebih banyak. Selain Uriarte, ada juga Christian Daniel Jr., Amerika Serikat, Hakim Danish, Malaysia, David Gonzalez, Spanyol, Marco Morelli, Argentina, hingga Yaroslav Karpushin, Rusia. Persaingan semakin panas saat Danish sempat menyalip Veda, sebelum akhirnya terkena long lap penalti akibat melanggar batas lintasan. Veda kemudian harus bertarung sengit dengan Daniel, Gonzalez, dan Morelli, hingga akhirnya kembali naik ke posisi kedua menjelang lap terakhir. Namun, skenario race pertama terulang lagi, Uriarte berhasil menyalip Veda di 2 tikungan terakhir dan mengamankan kemenangan keduanya di Austria. Veda lagi-lagi harus puas sebagai runner-up, tetapi performanya membuktikan konsistensi luar biasa. Hasil 2 kali podium di Austria membuat posisi Veda di klasemen melesat. Kini ia menempati peringkat 2 dengan 170 poin, hanya tertinggal dari Brian Uriarte yang mengoleksi 191 poin. Sementara itu, mantan pemuncak klasemen, Hakim Danish,
turun ke posisi 3 dengan 165 poin setelah hanya finish ke-8 dan ke-13 di Austria. Dengan hanya menyisakan satu seri penutup di Misano, Italia, 13-14 September 2025, persaingan gelar juara masih terbuka. Veda punya peluang merebut titel jika mampu mengalahkan Uriarte di seri pamungkas. Kesuksesan Veda di Austria dan konsistensinya sepanjang musim langsung menuai reaksi dari bos KTM. Dalam wawancara dengan media Eropa, petinggi pabrikan Austria itu menyatakan keyakinannya bahwa Veda memiliki kualitas untuk segera naik ke kejuaraan dunia Moto3. Veda menunjukkan sesuatu yang spesial. Dia tidak hanya cepat, tetapi juga konsisten, agresif, dan berani bertarung hingga lap terakhir. Itu adalah karakter seorang pemenang, ujar salah satu direktur pengembangan pembalap KTM. Kami melihatnya sudah sangat siap untuk tantangan berikutnya. Bagi saya, hanya soal waktu sebelum ia resmi promosi ke Moto3. Dengan bakat yang dimiliki, Veda bisa menjadi salah satu bintang Asia yang bersinar di kejuaraan dunia, tambahnya. Komentar ini tentu menjadi sinyal kuat bahwa Veda sedang dipantau serius oleh KTM dan tim-tim Moto3. Jika benar terrealisasi, maka ia akan menyusul jejak pembalap Rookies Cup lain yang sukses naik ke Moto3, bahkan hingga ke MotoGP. Di Indonesia, pencapaian Veda disambut hangat. Media sosial dipenuhi ucapan selamat dan rasa bangga, terutama karena salah satu podium diraih tepat di hari kemerdekaan. Ikatan Motor Indonesia, IMI, juga menyampaikan apresiasi, menyebut keberhasilan Veda sebagai bukti nyata bahwa pembalap Indonesia mampu bersaing di kancah dunia. Veda adalah inspirasi nyata untuk generasi muda. Dengan umur yang baru 16 tahun, dia sudah menembus papan atas Rookies Cup. Kami berharap pemerintah dan sponsor bisa memberikan dukungan lebih agar jalur karirnya ke Moto3 hingga MotoGP bisa terbuka lebar, ujar salah satu pengurus IMI. Kini, semua perhatian tertuju pada seri terakhir di Misano World Circuit Marco Simoncelli. Pertarungan perebutan gelar antara Uriarte, Veda, dan Danish diprediksi akan berlangsung sengit. Bagi Veda, kemenangan di Misano bukan hanya berarti peluang juara, tetapi juga menjadi bukti final bahwa ia benar-benar pantas dipromosikan ke Moto3. Dengan dukungan dari Indonesia serta sorotan besar dari KTM, langkah Veda menuju kejuaraan dunia tampak semakin nyata. Perjalanan Veda Ega Pratama di Red Bull Rookies Cup 2025 sudah menjadi kisah inspiratif. Dari awal musim hingga seri Austria, ia membuktikan diri sebagai salah satu rider paling konsisten. Kini, setelah menembus peringkat 2 klasemen dan mendapat pengakuan langsung dari bos KTM, masa depan Veda menuju Moto3 tinggal menunggu waktu. Apapun hasil di Misano nanti, performa Veda sudah menandai babak baru sejarah balap Indonesia. Seorang remaja dari Sleman kini benar-benar berada di jalur menuju panggung dunia. Veda Ega Pratama 2 kali runner-up di Red Bull MotoGP Rookies Cup Austria, bos KTM tak sabar promosikan ke Moto3. Ajang balap motor Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025 kembali menjadi pusat perhatian akhir pekan lalu ketika berlangsung di Red Bull Ring, Spielberg, Austria. Dua balapan penuh drama dan ketegangan tersaji, dengan bendera merah putih berkibar lewat performa impresif pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama. Rider asal Sleman, Yogyakarta, itu berhasil finish runner-up 2 kali dalam 2 balapan yang digelar Sabtu dan Minggu kemarin. Meski gagal meraih kemenangan, capaian Veda tetap menjadi sorotan besar karena ia tampil konsisten melawan para talenta muda terbaik dunia. Ia 2 kali harus mengakui keunggulan pembalap Spanyol Brian Uriarte, yang pada akhirnya meraih kemenangan ganda di Austria. Selain Veda, bendera Indonesia juga diwakili oleh Kiandra Ramadipa. Pembalap asal Bandung itu mencatat hasil cukup kontras, finish keempat di race pertama, namun harus puas di posisi ke-12 pada race kedua. Race pertama pada Sabtu kemarin berlangsung dalam kondisi cuaca hujan. Trek Red Bull Ring yang licin membuat para pembalap harus berhati-hati dalam mengendalikan motornya. Sejak start, persaingan ketat langsung terjadi antara Brian Uriarte, Veda Ega Pratama, dan Christian Daniel Jr. dari Amerika Serikat. Veda sempat beberapa kali memimpin,
terutama ketika Uriarte melakukan sedikit kesalahan di sektor ketiga lintasan. Namun pengalaman dan keberanian Uriarte berbicara banyak. Pada lap-lap akhir, duel sengit antara Veda dan Uriarte memikat penonton. Sayangnya, Veda sedikit melebar di tikungan terakhir menjelang garis finish, memberi celah bagi Uriarte untuk merebut kemenangan tipis. Christian Daniel Jr. mengamankan podium ketiga, sementara Kiandra Ramadipa finish keempat setelah menyalip David Gonzalez di tikungan terakhir, sebuah manuver yang mendapat banyak pujian dari penonton. Race kedua digelar pada minggu kemarin, yang bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Banyak publik tanah air berharap Veda bisa mempersembahkan kemenangan spesial di hari bersejarah tersebut. Balapan kali ini berlangsung dalam kondisi kering, membuat persaingan semakin ketat dengan kecepatan tinggi. Sejak awal, 3 pembalap, Uriarte, Veda, dan Marco Morelli dari Argentina, langsung memisahkan diri dari rombongan besar. Veda tampil agresif, beberapa kali mengambil alih posisi pertama. Namun Uriarte membuktikan dirinya lebih tenang dalam 2 lap terakhir. Veda akhirnya harus puas kembali finish runner-up, sedangkan Morelli meraih podium ketiga. Sementara itu, Kiandra Ramadipa yang pada race pertama tampil cemerlang, kali ini kesulitan menjaga ritme dan hanya finish di posisi ke-12. Meski begitu, 2 rider Indonesia tetap mendapat apresiasi besar karena mampu bersaing di level tertinggi ajang pembinaan resmi MotoGP ini. Hasil dari seri Austria membuat peta klasemen sementara Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025 berubah drastis. Dengan 2 kemenangan beruntun, Brian Uriarte kini memimpin dengan 191 poin. Veda Ega Pratama, berkat 2 kali runner-up, naik ke posisi 2 dengan 170 poin, menyalip banyak pesaing. Sedangkan pemuncak klasemen sebelumnya, Hakim Danish asal Malaysia, justru terpuruk setelah hanya finish di urutan 8 dan 13. Ia kini turun ke posisi ketiga dengan 165 poin. Situasi ini membuat persaingan menuju seri terakhir di Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italia pada 13-14 September mendatang menjadi semakin panas. Seri tersebut sekaligus akan menjadi penutup musim 2025 dan bertepatan dengan gelaran MotoGP San Marino, sehingga dipastikan menyedot perhatian besar. Performa konsisten Veda di Austria membuat banyak pihak kembali menyorot potensi besar rider asal Sleman itu. Bahkan, salah satu bos KTM, yang menjadi penyelenggara dan penyuplai motor resmi Red Bull Rookies Cup, secara terbuka menyebut bahwa Veda Ega Pratama sudah sangat siap naik kelas ke Moto3. Veda menunjukkan kualitas luar biasa. Dia tidak hanya cepat, tapi juga konsisten dan berani bertarung hingga lap terakhir. Dengan usianya yang masih muda, kami yakin dia memiliki masa depan cerah. Saya pribadi tidak sabar melihatnya segera berkompetisi di level Moto3, ujar salah satu petinggi KTM, dikutip daripada ke Red Bull Ring. Pernyataan ini tentu menjadi sinyal kuat bahwa promosi Veda ke Moto3 hanya tinggal menunggu waktu. Apalagi, KTM selama ini dikenal aktif mempromosikan pembalap muda berbakat dari ajang Rookies Cup ke kejuaraan dunia Moto3. Di Indonesia, pencapaian Veda kembali menuai apresiasi luas. Banyak penggemar balap tanah air membanjiri media sosial dengan dukungan dan rasa bangga. Momen runner-up di race kedua yang bertepatan dengan HUT RI ke-80 dianggap sebagai simbol semangat juang anak bangsa di panggung dunia. Pengurus Ikatan Motor Indonesia, IMI, juga memberikan pujian, menyebut keberhasilan Veda dan Kiandra sebagai bukti nyata bahwa pembalap muda Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara besar di ajang internasional. Veda Ega Pratama adalah inspirasi baru bagi generasi muda. Kami berharap pemerintah dan sponsor bisa memberikan dukungan lebih, sehingga pembalap Indonesia memiliki jalur yang jelas menuju Moto3, Moto2, bahkan MotoGP, kata salah satu pengurus IMI. Dengan hanya menyisakan 1 seri, peluang juara Red Bull MotoGP Rookies Cup kini mengerucut pada 3 nama, Brian Uriarte, Veda Ega Pratama, dan Hakim Danish. Selisih poin yang tipis membuat balapan di Misano diprediksi berlangsung dramatis dan menentukan. Bagi Veda, kesempatan menjadi juara masih terbuka lebar. Jika mampu meraih kemenangan ganda di Italia, ia bisa membalikan keadaan dan menutup musim dengan gelar bergengsi. Apapun hasilnya,
Perjalanan musim ini sudah membuktikan bahwa pembalap muda asal Sleman itu pantas diperhitungkan di level dunia. 2 kali finish runner-up di Austria tidak hanya mengangkat nama Veda Ega Pratama, tetapi juga membangkitkan optimisme publik Indonesia bahwa kebangkitan pembalap tanah air di ajang balap dunia semakin nyata. Dengan dukungan penuh, bukan tidak mungkin Veda segera melangkah ke Moto3, mengikuti jejak para pembalap besar yang lahir dari jalur Red Bull MotoGP Rookies Cup. Kini, semua mata tertuju ke Misano. Apakah Veda bisa memberikan kejutan di seri pamungkas? Publik Indonesia tentu berharap sang putra Sleman mampu menutup musim 2025 dengan gemilang, sekaligus membuka jalan menuju pentas Moto3 dan MotoGP di masa depan.